kita masuk di dalam bacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Mulai saja dari ayat pertama, 1, 2, 3. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci tempat 42 bulan lamanya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat, semangat, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Tema kita hari ini adalah, kita sama-sama katakan, jangan terlena dengan zona nyaman. Sekali lagi, jangan terlena dengan zona nyaman. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari tabernakel Musa yang merupakan miniatur yang Allah perlihatkan. Tuhan perlihatkan kepada Musa untuk dikerjakan, dibuat oleh Musa. Dan dari tabernakel ini juga kita belajar tentang 3 tingkatan iman, 3 level iman yang sudah saya jelaskan pada bulan-bulan berikut. Yaitu pertama, level iman ruang Maha Kudus, yang kedua level iman ruang kudus, dan yang ketiga adalah level iman pelataran bait suci atau halaman, atau dijuluki dengan kanak-kanak rohani, karena tidak mencapai target yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi level iman ruang Maha Kudus itu kita telah belajar bulan-bulan lalu, yaitu dalam Wahyu 12 ayat 5. Sedangkan ruang Maha Kudus, ruang kudus adalah Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Dan ruang dan halaman atau ruang pelataran adalah bacaan kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagian yang ketiga ini, yaitu pelataran atau halaman, ini adalah tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman dan zona yang paling nyaman dan aman bagi orang percaya di zaman-zaman sekarang ini. Tempat ini sangat disukai oleh banyak orang, tetapi ketahuilah bahwa ini terjadi di zaman sebelum Antikris. Sebelum zaman Antikris, orang semuanya senang di zona ini karena zona ini tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman. Tetapi ketika nanti pada zaman Antikris, di mana Antikris yang sesungguhnya dan nabi palsu sesungguhnya akan diizinkan oleh Tuhan untuk berada, untuk mengacaukan, untuk bekerja di dalam dunia ini, maka tempat di zona nyaman ini akan berubah menjadi zona yang tidak nyaman. Dan zona yang tidak nyaman akan berubah menjadi zona nyaman. Karena apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tempat yang paling nyaman ini adalah tempat di pelataran atau pelataran bait suci. Dan tempat ini, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luas dari tempat ini adalah luasnya berukuran tabernakel ya. Jadi tempat ini tabernakel Musa
ukuran daripada halaman atau pelataran ini, dia berukuran 5.000 hasta. Dia memiliki ukuran 5.000 hasta persegi, dan dia lebih luas, ukurannya lebih luas dari ukuran bait suci, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena ruang kudus dan ruang maha kudus ini hanya berukuran 300 meter persegi. Nah, ini artinya bahwa banyak orang lebih senang di ruang yang lebih luas. Karena ruang kudus dan ruang maha kudus ini ruangannya itu sempit, ruang gerak, ya. Ruang geraknya sempit. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesat. Itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita baca lagi dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang yang ada di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Kita lanjut Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Apa bunyinya? "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Nah, ayat-ayat ini, firman ini semuanya menggambarkan tentang pilihan manusia atau pilihan orang percaya nanti pada hari penyelamatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur, saudara-saudara jemaat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak muluk-muluk pada kita. Tuhan tidak berjanji secara muluk-muluk, tetapi dengan jujur Tuhan menyampaikan firman-Nya dengan begitu tegas. Tuhan menyampaikan firman-Nya dengan begitu tajam, begitu sangat keras. Karena apa? Karena Ia sangat memikirkan tentang keselamatan kita. Namun Tuhan juga selalu menawarkan pilihan kepada kita. Bahwa Tuhan selalu menawarkan, memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Selalu ada kehendak bebas, ya. Yang bisa bahasa Inggris biasanya mengatakan bahwa free will atau kehendak bebas. Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam zona nyaman, yaitu di pelataran bait suci ini. Kita baca dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. "Sebab itu, marilah kita tanggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukum kekal." Nah, orang-orang yang ada di halaman ini, orang-orang yang ada di pelataran ini, mereka hanya sebatas ada pada asas-asas yang pertama. Mereka hanya merasa puas belajar tentang pelajaran-pelajaran dasar tentang kekristenan, yaitu percaya, baptis, bertobat, mengalami penumpangan tangan. Seperti kita saksikan kalau ada KKR, ada altar call, kita maju dan kita menerima tumpangan tangan, ya. Kemudian ketika kita dibaptis, kita menerima tumpangan tangan. Hamba Tuhan berdoa, kita menerima tumpangan tangan. Dan kemudian janji kebangkitan setelah kematian.
Jadi bahwa orang percaya itu mati, tetapi nanti akan bangkit pada hari di mana Tuhan datang. Kemudian menerima janji nanti masuk surga. Tetapi orang-orang ini ada di tempat pelataran ini hanya mau belajar hanya sebatas itu. Datang ke gereja pada hari Minggu, tetapi hari-hari yang biasa sudah seperti orang-orang umum, di mana orang-orang biasa yang jadi melakukan hal-hal yang biasa. Jadi ada di garis rata-rata. Mereka sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. Mereka sudah yakin bahwa sekali selamat tetap selamat. Doktrin sekali selamat tetap selamat. Pasti selamat dan tetap selamat. Dan mereka tidak mau lagi berjuang, tidak mau berjuang lagi untuk melawan ketidaknyamanan. Saudara-saudara, salah satu contoh, jika kita punya masalah dengan orang lain, ya, kita punya masalah dengan orang lain, sampai kepada tingkat membenci, sampai pada tingkat kepahitan, sampai kepada tidak mau mengampuni. Pada saat itu tidak mau lagi berusaha untuk menemukan perdamaian. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa carilah perdamaian dan berusaha untuk menemukannya, berusaha bertemu dengan perdamaian. Tetapi orang-orang ini hanya berprinsip bahwa asal percaya pada Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun, sudah selesai, kita berdoa sudah selesai, tanpa harus mengadakan penyelesaian dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Nah, satu contoh lagi, misalnya dalam persekutuan, di dalam berorganisasi, di dalam bergereja, di mana ada yang merasa tidak nyaman ketika kita tidak merasa nyaman dengan orang lain, ketika kita tidak merasa nyaman dengan gembala, dan ketika kita tidak merasa nyaman, ketidaknyamanan itu membuat kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, sesuai dengan kenyamanan hati kita, sesuai dengan suka-sukanya kita, bukan dengan suka-sukanya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pindah gereja karena kita dibawa oleh Tuhan di suatu tempat, di suatu gereja, karena dibawa oleh Tuhan, itu oke-oke saja, ya. Tuhan membawa kita tanpa kita ada masalah dengan orang lain, tetapi Tuhan yang membawa kita, maka itu oke-oke saja, karena Tuhan tahu bagaimana dengan kita. Tuhan tahu cara Dia mau menyelamatkan kita. Tuhan tahu bagaimana Dia membawa kita dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Tuhan mau dari ketidakselamatan membawa kepada keselamatan. Nah, tetapi banyak terjadi di dunia ini, di mana-mana orang pindah-pindah, orang kesana kemari dengan suka-suka hatinya. Karena apa? Orang-orang mencari jati diri, mencari penerimaan daripada manusia, mencari pembenaran diri, mencari kasih sayang manusia. Dan ada juga mencari gembala yang top-top, ada juga yang mencari gereja yang top-top, ada juga yang datang untuk mencari jodoh, pergi ke sana untuk bisa bertemu dengan jodoh, bisa mencari jodoh, dan bisa mencari kesenangan, kepuasan hati. Berbagai motivasi daripada manusia, daripada orang, ya. Nah, tetapi kita kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, ya. Bahwa Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu tentang kita. Ketahuilah bahwa karakter-karakter ini adalah karakter orang-orang yang ada di pelataran atau di halaman, atau disebut juga dengan kanak-kanak rohani atau bayi rohani. Sebab di halaman kita masih bisa lari ke sana kemari, di halaman, di pelataran kita masih bergosip ria, di halaman kita masih abu-abu, kita masih belang-belang, kita masih bisa preng-preng, kita masih bisa berikan separuh hati kita untuk Tuhan dan separuh hati kita untuk dunia. Di halaman itu kita masih bisa memberikan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan puji-pujian rohani, nyanyian rohani. Masih separuh hati kita berikan untuk menyanyikan pujian-pujian dunia. Di halaman kita masih bisa
melakukan kejahatan, di halaman kita masih bisa memandang keluar, di halaman kita masih bisa bergonta-ganti pasangan, di halaman kita masih dusta, kita masih curang, kita masih ada di dalam, bisa ada amarah, kebencian, iri hati dan dengki. Dan di halaman inilah yang membuat kita terlena pada zona nyaman. Di tempat ini iblis memporak-poranda kita. Di tempat ini iblis mengalihkan perhatian kita untuk tidak sungguh-sungguh, untuk tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak tertanam dalam-dalam, tidak berakar, apalagi berbuah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andai ada sebutir benih, kita tanam, dan benih itu ketika dia bertumbuh, baru bertumbuh dan belum berakar, kita cabut, kita pindahkan di tempat lain, kita tanam di tempat lain. Mungkin jenis tanahnya lain. Kemudian tanaman itu dia bertumbuh dan baru muncul akar tunggal, baru muncul beberapa akar serabut, kita cabut lagi dan kita pergi tanam lagi di tempat lain. Tanaman itu akan menjadi bertumbuh, tetapi barangkali pertumbuhannya tidak maksimal. Mungkin saja tanaman itu akan menjadi layu dan akan menjadi mati. Ya. Demikian juga dengan pertumbuhan rohani kita. Kalau pertumbuhan rohani kita seperti tanaman tadi, maka kita bertumbuh, tetapi barangkali pertumbuhan kita tidak maksimal. Kita akan mengalami masalah demi masalah. Dan karakter ini juga ada pada karakter rohani kanak-kanak atau pelataran atau halaman. Untuk itu jika hari ini jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, ada di rumah sejauh telinga yang mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati kita. Jangan lagi kita mau hanya memakan makanan yang lembek-lembek. Jangan kita hanya mau suam-suam kuku. Jangan lagi kita mau minum susu dan bubur sum-sum yang enak. Karena ini juga, makanan ini juga adalah makanan daripada bayi-bayi rohani. Karakter anak-anak rohani. Karakter anak-anak rohani tidak mau menelan makanan yang keras-keras. Karakter anak-anak rohani tidak mau bertumbuh. Karakter orang anak-anak rohani tidak mau menerima firman Tuhan yang keras-keras. Tidak mau dosanya disampaikan oleh hamba Tuhan. Tidak mau ditegur oleh hamba Tuhan. Tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Disinggung sedikit ngambek, merajuk, berhenti dan berhenti perpuluhan, berhenti persembahan, berhenti ibadah. Bahkan pergi dan tidak kembali-kembali. Bahkan pergi mencari tempat lain, mencari teman lain, mencari orang lain. Nah, ini juga adalah karakter orang-orang yang ada di halaman atau kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani mereka tidak mau berjuang melawan ketidaknyamanan, tetapi mereka nyaman di zona yang nyaman. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara orang-orang yang ada di ruang, di level iman ruang kudus dan level iman ruang maha kudus, mereka sedang sibuk berjuang melawan dosa, sibuk berjuang untuk melawan daging ini, melawan kebiasaan-kebiasaan jelek. Mereka sedang bergumul di ruang doa sampai berjam-jam, sedang merenungkan dan mendalami firman Tuhan berjam-jam. Mereka sedang konsentrasi dengan puasa untuk jiwa-jiwa, puasa untuk pelayanan, puasa bagi keselamatan bangsa-bangsa, puasa untuk menemukan hal-hal kerajaan surga. Mereka sedang memaksa diri untuk melepaskan diri dari daging, sementara yang lain juga sedang berjuang naik turun gunung dan lembah untuk memberitakan firman Tuhan dengan penuh air mata dan keringat, cucuran air mata, bahkan bisa berkeringat darah. Sementara yang lain teringkus di dalam penjara karena nama Tuhan, karena pemberitaan nama Tuhan. Ada juga yang sedang mengalami aniaya karena nama Tuhan. Tetapi begitu
lemahnya orang-orang yang ada di halaman. Mereka sedang berurusan dengan doktrin sia-sia. Mereka sedang sibuk mencari tempat, sementara sibuk untuk berlari ke sana kemari, sehingga kehilangan kesempatan, kehilangan waktu untuk masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, masuk ke dalam ruang bait suci. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di halaman mereka masih sibuk bertengkar, mereka masih sibuk untuk mengurusi orang lain, sibuk mengurusi harta, tahta, dan cinta. Dan yang lain sibuk ada di dalam, bermain di dalam kubangan dosa. Yang lain sibuk menari-nari di pelataran setan. Ini juga adalah karakter orang-orang rohani, kanak-kanak, terlena dengan zona nyaman. Jemaat GPDI yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang besar kepada kita. Untuk itu walaupun jumlah kita sedikit, mari kita baku-baku sayang. Orang Manado, saya suka dengan bahasa orang Manado begini, baku-baku sayang Jo. Mari kita katakan kepada yang lain, baku-baku sayang Jo. Ayo 1, 2, 3, baku-baku sayang Jo. Puji Tuhan ya. Sebab apa? Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang besar kepada kita. Walaupun kita sedikit, jumlah kita kecil, tetapi kita punya Tuhan yang besar, yang punya rancangan yang besar buat kita, untuk keluarga kita. Tuhan sedang merancangkan hal yang besar kepada keluarga gembala, kepada keluarga jemaat, kepada keluarga pelayan-pelayan, kepada keluarga semua yang ada di sini maupun yang berada di rumah masing-masing. Walaupun kita, kuantitas kita kecil, tetapi kita memiliki kualitas yang besar, bukan karena kebaikan kita, bukan kehebatan kita, tetapi bersama Tuhan. Karena kekuatan itu berasal dari Tuhan, ya. Jadi mari kita jangan berkecil hati kalau kita sedikit, asalkan ada hadirat Tuhan, kita senang, Tuhan lebih senang. Puji Tuhan ya. Karena kita bersama-sama dengan Gembala Agung yang nanti akan menjadi mempelai sorga, mempelai Tuhan, dan akan menjemput kita, ya. Kita taat saja, kita setia saja. Kita belajar dari zaman Nuh. Di zaman Nuh hanya 8 orang yang taat, hanya 8 orang yang selamat. Walaupun Nuh menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kepada orang bahwa mari kita kerja sebab akan ada banjir besar, tetapi malah orang mengolok dia. Untuk itu, sekalipun orang tidak beribadah, kita tetap beribadah. Orang beribadah, kita tetap beribadah. Kita tetap setia sampai Tuhan datang. Ya. Jangan kita belajar dari Nuh, hanya 8 orang saja yang selamat. Jadi kita jadi pesimis, sehingga kita tidak mau maju-maju. Kita mau tinggal keenakan di zona nyaman, bertahan menjadi kanak-kanak rohani, terus betah di zona nyaman. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga jangan bangga dan kita GR kalau kita sempat, kita ada sekali-sekali kita beribadah di tempat yang ramai, kita beribadah di gereja yang wow, gereja yang banyak, yang ramai, yang puji-pujiannya hebat, wow begitu. Tetapi ingatlah bahwa seleksi Tuhan itu bukan secara berjemaah, seleksi Tuhan itu bukan secara banyak, tetapi seleksi Tuhan itu perorangan. Kualitas Tuhan menilai secara perorangan. Jadi kita tidak ikut-ikut rame begitu, kita ibadah di sini rame sekali, rame. Bukan karena ramenya, tetapi kita merasakan hadirat Tuhan. Di mana-mana gereja yang ramai, gereja yang sepi, tetapi ketika kita merasa kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, maka itu wow bagi Tuhan, wow bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa? Di setiap perjanjian, orang-orang pilihan itu
hanya sedikit. Di setiap perjanjian, orang-orang yang terseleksi itu hanya sedikit. Memang firman Tuhan pada hujan awal, yaitu pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, dikatakan di dalam kisah 16 ayat 31, di situ dikatakan bahwa jika satu keluarga bertobat, seisi rumah diselamatkan. Mari kita baca bersama-sama. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Namun ada tetapinya. Seleksi Tuhan di akhir zaman adalah sangat privat, benar-benar ketat. Kita bayangkan bahwa dikatakan dalam firman bahwa jika 2 orang ada di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sangat sadis, jemaat Tuhan. Seleksi Tuhan ini sangat sadis, tetapi ini benar-benar adil Tuhan bagi umatnya. Jadi kita tidak bisa main-main. Kita harus cerdas di dalam memahami hal ini, bahwa akan berganti zona. Tadi saya katakan bahwa zona nyaman akan berganti, berpindah kepada zona tidak nyaman. Zona nyaman, zona tidak nyaman, di mana saya mengatakan bahwa orang yang ada pada zona tidak nyaman itu mereka harus menerima pukulan, aniaya dan lain sebagainya. Tetapi kelak nanti mereka akan berpindah, dan ketika Tuhan datang, Tuhan menyingkirkan, Tuhan mengangkat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu contoh cerita Happy biasanya dia bicara nasihat sama Isgap. Nanti ke depan itu orang susah untuk dibutuhkan, manusia susah untuk dibutuhkan dalam pekerjaan. Karena apa? Karena yang bekerja itu akan robot-robot yang akan bekerja. Maka sekarang ini isi diri dengan ilmu. Karena nanti ke depan itu manusia yang akan dipakai itu adalah, ya tadi dikatakan bahwa robot-robot yang akan bekerja. Manusia tidak dipakai, tetapi manusia yang berkualitas akan dipakai. Berkualitas di dalam Tuhan maupun berkualitas di dalam belajar, dalam ilmu akan dipakai. Pertanyaan Happy begini, kamu mau sekarang kamu harus berkorban, kamu harus susah-susah dulu. Sekarang belajar dulu, harus melawan bermain. Itu kan namanya susah. Kamu mau tidak mau senang-senang sekarang, atau nanti susah-susah kemudian? Atau kamu mau susah-susah sekarang tapi nanti kemudian kamu senang? Nah, ini saya senang mendengarkan, dan ini adalah nasihat seorang kakak yang baik dan perhatian seorang kakak yang baik kepada adiknya. Orang cerdas itu akan selalu melihat ke depan, sesuatu yang ada di depan. Orang yang cerdas, dia tidak melihat ke belakang, dia tidak melihat masa lalu, dia tidak melihat masa sekarang yang lagi happy-happy, tapi dia membaca, dia melihat ke depan. Nah, puji nama Tuhan, di zona nyaman ini dia sangat menghina bobokan kita. Dia sangat menghina bobokan kita. Zona nyaman ini membuat kita betah di garis rata-rata, dan kita tidak bisa ada di atas garis rata-rata. Dia membawa kita untuk tenang bersama-sama dengan orang-orang yang ada di bawah garis rata-rata. Senang, happy-happy. Pokoknya yang penting happy dan happy, ya. Zona nyaman ini membuat kita terlena dan membawa kita kepada penderitaan dan aniaya yang sadis nanti, siksaan yang sadis nanti. Dan orang-orang yang berada di zona nyaman ini akan membuat kita akan menjadi sasaran empuk Lucifer, menjadi sasaran empuk antikris dan nabi palsu, sebab mereka akan menginjak-injak orang-orang yang ada di situ, menyiksa, ya. Orang-orang pilihan, dikatakan bahwa orang-orang pilihan adalah orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan.
Siapa yang mau bekerja sama dengan Tuhan adalah orang-orang pilihan. Apakah kita mau pilih untuk kita menjadi orang-orang pilihan dan mau bekerja sama dengan Tuhan, lalu kita biasa-biasa saja? Tetapi orang-orang pilihan adalah orang yang berkompromi dengan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Orang-orang yang mau berkompromi dengan Tuhan, dia tidak mau berkompromi dengan dosa, hawa nafsu, persahabatan dengan dunia, tidak berkompromi dengan tipu daya, tipu muslihat, amarah, kebencian, iri hati, dendam, dan kepahitan. Di akhir zaman ini, kita diseleksi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan diseleksi, hamba-hamba Tuhan juga diseleksi. Untuk itu mari kita tetap nyaman sekalipun kita berada di zona yang kita tetap nyaman di zona yang tidak nyaman, di mana ketika kita disakiti, kita dilukai, kita disindir, kita kata-katain, tetapi kita tetap minta kekuatan Tuhan sampai kita tidak sakit hati lagi. Kita minta kekuatan Tuhan ketika kita dihantam. Kemarin saya mendengar kesaksian yang luar biasa yang dialami oleh ibu bendahara kita, sangat luar biasa. Dan akhirnya Tuhan bawa hambanya sampai pada level iman yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Dan semakin rendah hati lagi, semakin dan lebih dalam lagi, maka pasti Tuhan akan terus mengangkat bagai Raja Wali, perkasa bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan tema kita, wanita perkasa. Puji Tuhan, ya. Jadi mari jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Siloam Family, kalau hanya gesekan itu untuk mempertajam kita untuk naik level. Kemarin Bapak Gembala mengatakan kepada seorang ibu, ya, Ibu Made, ya mungkin kemarin ada salah kata kita, antara kita dengan kita, antara kita dengan gembala, antara kita dengan keluarga gembala, antara jemaat dengan jemaat, mungkin antara orang tua dengan anak. Ada salah kata, ada salah pikir, ada salah rasa, begitu. Jadi memikirkan bahwa oh ini orang tua saya tidak sayang saya lagi, orang tua saya begini, gembala begini, jemaat begini, dan begitu. Mungkin kemarin kita salah pikir, kita salah kata. Sekaranglah waktunya untuk kita perbaiki hubungan. Mungkin kita punya hubungan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Hari ini ketika kita mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dikatakan lagi di dalam kitab Wahyu itu banyak dikatakan bahwa jangan keraskan hati jika mendengarkan. Itu ada di Wahyu 1, 2, 3 itu untuk jemaat-jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil itu selalu ada suara bahwa ketika mendengarkan suara Tuhan jangan keraskan hati. Dan saat ini juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Baik jemaat Tuhan maupun saya yang berkata seperti ini. Jadi firman ini maju kena, mundur kena. Firman Tuhan maju kena kepada orang yang kita menyampaikan firman, mundur kena pada diri kita sendiri. Biarkan Roh Kudus berkarya menyelesaikan masalah kita, hati kita, pribadi kita, agar kita plong, supaya kita masuk ke dalam bait suci, masuk ke ruang kudus. Dan kalau bisa diizinkan kita semakin lagi kita masuk ke ruang maha kudus dengan darah anak domba Allah. Kita masuk lagi lebih dalam lagi untuk menyambut kedatangannya, sambil menyambut kedatangannya dengan tetap siaga satu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, saya kesaksian sedikit. Sebelum saya ya 1 hari lah gitu, saya itu merasa sangat haus, merasa kosong, merasa lapar, merasa kosong roh saya, merasa saya sangat butuh Tuhan. Saya merasa betul-betul saya butuh Tuhan. Dan di situ air mata saya mengalir. Saya buka lagu rohani dan begitu mengalir air mata saya. Dan muncul kata-kata. Biasanya saya kalau ada muncul bahasa atau
saya mau istilah bercinta dengan Tuhan itu, ada kata-kata cinta saya sama Tuhan itu saya cepat catat gitu, karena nanti saya lupa lagi jadi saya mencatat itu. Jadi begini saya mengatakan kepada Tuhan, saya mencatat, saya mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membawaku berjalan melalui jalan-jalan yang sempit. Harus ada air mata, harus dalam perjalanan saya ini pada jalan-jalan yang sempit, pada ruang-ruang yang sempit, melalui pintu yang sempit. Itu artinya bahwa saya harus memaksa daging ini untuk dibakar habis. Kuatkan aku Tuhan, supaya di saat semakin jiwaku tertekan dengan dunia ini, tertekan dengan persoalan ini, semakin serius lagi aku datang di hadirat-Mu Tuhan dan alami Tuhan. Ya Tuhanku, aku sayang Engkau, dan biarkan berikan kepadaku stok ucapan syukurku agar tidak habis. Stok ucapan syukur itu jangan habis Tuhan. Jadi saat itu saya membayangkan bahwa ada satu tempat, ya, ada satu tempat. Bahkan saya berpikir begini bahwa ini tabungan begitu, jadi saldo gitu. Jadi saya kata Tuhan, saldo ucapan syukur saya jangan habis, supaya selalu setiap hari meluap ucapan syukur terima kasih di bibir saya. Saya mengatakan begitu kepada Tuhan dengan nangis-nangis, dan saya mengatakan lagi pada Bapa, terus saya berkomunikasi. Ingatkan aku selalu Tuhan pada setiap kebaikan-Mu, dan ingatkan aku selalu pada titik-titik terendahku, agar aku tidak bangga diri dan tidak sombong diri, agar aku tidak bermegah diri. Haleluya, puji Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengisi ruang hampa hati kita. Maka kita minta supaya Roh Kudus Tuhan yang menawan kita, roh kita, dan biarlah kita minta kepada Tuhan untuk memborgol roh kita dengan kekuatan api Pantekosta, agar kita lebih betah lagi di bait suci Tuhan dengan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, jadi setelah ini kemudian besoknya, lusanya, Happy kasih tahu malamnya, Happy kasih tahu, Mama sebentar, pagi ada beritahu bahwa nanti berkhotbah menyampaikan firman hari Minggu. Nah, di situ saya mempersiapkan materi lain, tetapi kemudian Tuhan Roh Kudus mengingatkan saya tentang doa saya ini, di situ tentang jalan yang sempit, pintu yang sempit di situ. Akhirnya saya percaya bahwa firman hari ini adalah kebutuhan kita. Firman hari ini adalah Tuhan yang memberikan firman hari ini, ya, bahwa kita hamba Tuhan selalu, kita hamba Tuhan, kita harus siaga satu, selalu siap untuk melayani. Kita sudah siap memberikan diri pada Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melayani. Ya, pelayan-pelayan Tuhan tuh kita diajar begini, hamba-hamba Tuhan itu sudah siap melayani, siap berkhotbah, siap WL, siap menjadi tidak jadi, siap berdoa dan siap untuk tidak menjadi apa-apa. Nah, di sini saya ingat juga ketika pertama kali berjumpa dengan Bapak Gembala di rumah di Mampang Perapatan. Di situ kita bercerita dan Bapak Gembala menyampaikan bahwa ibu adalah seorang hamba Tuhan, ibu harus melayani. Dan kemudian Bapak Gembala juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa ingat kalian bahwa kalian adalah anak-anak hamba Tuhan, kalian harus melayani. Dan di situ Tuhan memberikan kepada saya dan anak-anak untuk berada di sini, untuk melayani di sini. Berarti itu bukan kemauan saya, bukan suka-sukanya saya, tetapi dibawa oleh Tuhan. Ibu Sri dibawa oleh Tuhan datang di sini, bukan suka-sukanya dia, tetapi dibawa ke sini untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi kita. Amen. Puji Tuhan, saya berikan kepada Bapak Gembala.
diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.